usah bangga tentang jadi anggota dewan, jadi gubernur, jadi bupati, jadi pejabat, jadi tentara, jadi polisi. Tak bisa memberantas kemungkaran. Yang penting kerja, yang penting pangkat. Mohon maaf, tak beda dengan baruak di Kampuang Ambo. Hei para pejabat, yang sombong kau para pejabat. Rumah dinasmu, rakyat yang bayar. Mobil dinasmu, rakyat yang membayar. Perjalanan dinasmu, rakyat yang membayar. Pertanyaannya, sampai di mana kau perjuangkan hak rakyat ini, masyarakat? Kau akan dituntut di akhirat nanti. Anggota dewan, para menteri, pimpinan negeri, kalian tak bisa lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, akan datang nanti di tengah kehidupan manusia di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Masyarakat muslimin, Rasulullah katakan nanti di zaman itu Islam hanya tinggal namanya saja. Islam hanya sebagai identitas lahiriah. Tetapi hakikatnya Islam terinjak-injak, Islam terhinakan, Islam terabaikan. Contoh yang simpel. Di hari Jumat ini ramai para laki-laki mendatangi masjid setiap Jumat siang. Tetapi ada di antara laki-laki yang hadir di Jumat ini hanya solat seminggu sekali di hari Jumat. Maka Buya Hamka menegaskan, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat Jumat, lihat waktu sholat hari raya. Maka orang Islam akan datang berbondong-bondong ke masjid. Kita lihat masyarakat muslimin. Orang koruptor, KTP-nya Islam, sholat juga. Mereka zikir juga. Penjudi, pemabuk, pezina. Mereka juga sholat masyarakat muslimin. Tapi sholatnya kata Allah, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka lalai daripada sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang mereka sholat karena ria. Kenapa Jumat siang ini ramai laki-laki ke masjid? Tetapi tidak seperti waktu sholat subuh, masyaallah muslimin. Karena benar kata Bu Hamka tadi. Kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya, lihat waktu sholat hari Jumat. Semua laki-laki akan meramaikan masjid. Tetapi kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang yang beriman, lihat waktu subuh di masjid. Barang siapa yang senantiasa menjaga sholat subuh dengan berjamaah, itulah tanda dia merupakan orang yang beriman. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman sudah pasti Islam. Kalau memang orang Islam cukup dengan Islamnya saja, maka tidak akan terjadi di negeri ini pejabat-pejabat yang disumpah dengan Al-Quran, tetapi mereka koruptor, korupsi, membuat undang-undang untuk menzalimi rakyatnya, membuat undang-undang untuk melegalkan kezaliman mereka. Padahal KTP mereka Islam. Mereka disumpah jadi pejabat dengan Al-Quran. Tetapi mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam hanya sekedar kedok mereka saja. Tetapi orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Dan ingat, kita yang hadir di Jumat ini jangan jumawa, jangan merasa bangga. Oh, saya sudah sholat Jumat. Masyaallah muslimin. Sebagaimana kata Bu Hamka tadi. Dan juga beliau mungkin menukilkan daripada sabda Rasulullah. 2 solat bagi seorang laki-laki bukan solat Jumat, Pak. Ramai solat Jumat, banyak laki-laki. 2 solat yang berat kata Rasulullah bagi seorang laki-laki adalah solat Isya dan subuh berjamaah. Jadi kalau para laki-laki datang ke masjid siang ini enggak heran, enggak usah heran, enggak usah kagum. Tetapi ketika kita bisa menjaga solat Isya dan subuh, disitulah tanda dahsyatnya kekuatan umat Islam.
Maka hari ini orang kafir tidak ada menghargai orang Islam. Bahkan di negeri yang mayoritas umat Islam terbesar di dunia, umat Islam menjadi pecundang yang dijadikan sapi perahan oleh orang-orang kafir yang segelintir menguasai negeri ini. Para jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita saksikan hari ini kemaksiatan merajalela. Pertama tadi, saya katakan sabda Rasulullah tadi, Islam hanya tinggal namanya saja. Kedua, kata Rasulullah, nanti di zaman itu Al-Quran hanya tinggal tulisan. Al-Quran jadi hiasan. Al-Quran diperjualbelikan, kaligrafi yang mahal-mahal dibeli. Al-Quran diperlombakan. Al-Quran dihafalkan. Tetapi Al-Quran tak diamalkan isinya. Contoh, lomba baca Al-Quran dapat juara. Lomba hafal Al-Quran dapat juara. Lomba mengamalkan Al-Quran dapat penjara. Contoh, tadi khotib kita membahas tentang narkoba. Ini sering saya sampaikan di kota Pekanbaru. Saya Pak tinggal di Pariaman, lahir di kota Medan. Sejak saya berkeliling sampai ke Malaysia, ke Jawa, baru di Pekanbaru saya nampak orang bebas menjual minuman keras. Di mana tuh Pak? Di mana Pak? Di pasar bawah, dekat rumah dinas wali kota. Betul tidak Pak? Bertahun-tahun minuman keras tak bisa diberantas. Pertanyaannya, para wali kota, apa agamanya? Pak wali kota, apa agamanya? Oh, negeri Riau, negeri lancang kuning, negerinya orang Melayu, negerinya orang Islam. Minuman keras saja tidak bisa diberantas, apalagi narkoba. Oh, ustadz banyak di Riau ini, di Pekanbaru. Banyak ustadz kondang. Ya, ustadz tenar. Ustadz viral. Minuman keras tak bisa diberantas. Berpuluh-puluh tahun. Sampai ke hari ini, Islam muslimin. Banyak pejabat KTP-nya Islam tak berani membuat undang-undang memberantas minuman keras di pasar bawah sana. Pak, pertanyaannya, yang menjual minuman keras, apa agamanya di situ? Hah? Yang menjual minuman keras, apa agamanya di situ? Orang Islam. Yang tak peduli tentang halal dan haram. Bagi mereka, asalkan bisa makan, asalkan bisa hidup, asalkan bisa punya duit, yang penting halal. Kalau sekedar hidup, kata Buya Hamka, binatang di hutan juga hidup. Kalau sekedar cari duit, kalau sekedar bekerja, mohon maaf, baruak di kampung Ambo, Karajojo, baruak di kampung Ambo, monyet di kampung saya. Kerja juga Pak, profesional kerjanya. Tidak sembarang kerja, mereka juga kuliah. Sekolah tinggi ilmu baruak di Pariaman, kota Mangguang, kampung Ambo itu. Ini usah bangga tentang jadi anggota dewan, jadi gubernur, jadi bupati, jadi pejabat, jadi tentara, jadi polisi. Tak bisa memberantas kemungkaran. Yang penting kerja, yang penting pangkat. Mohon maaf, tak beda dengan baruak di kampung Ambo. Umat Islam hari ini, Al-Quran hanya sekedar diperlombakan, saya katakan tadi. Coba Pak, kata Rasulullah, wa idza ra'al munkar, apabila kamu melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu, basmi dengan tanganmu. Apabila kamu tidak bisa merubah dengan tanganmu, rubah dengan lisanmu. Apabila kamu tidak bisa merubah dengan lisanmu, benci dalam hatimu. Pertanyaannya, bisa tak kita membubarkan kedai-kedai minuman keras di bawah bawah sana? Bisa tidak? Siapa penguasa di kota Pekanbaru ini? Gubernur. Apa agama gubernur? Wali kota. Apa agamanya? Aparat-aparat. Apa agamanya? Anggota dewan. Apa agamanya? Tak bisa memberantas minuman keras yang berpuluh-puluh tahun. Terjual bebas di kota Pekanbaru. Yang tak pernah saya lihat
di mana saya merantau. Saya sudah ke Kalimantan, sudah ke Surabaya, sudah ke Jakarta, sudah ke Kuala Lumpur, sudah ke Thailand, ke Singapura. Di Pekanbaru terbelalak saya melihat orang menjual minuman keras kiri kanan dekat rumah dinas wali kota. Hai wali kota, kau akan minta pertanggungjawaban di akhirat. Wali kota akan mendapatkan pertanggungjawab di akhirat. Tidakkah kau lihat kemungkaran? Dan apa guna kau jadi pejabat kalau tidak kau rubah kemungkaran tadi, masyaallah muslimin. KTP Islam tapi tak berani berjuang demi pangkat dan jabatan, hanya cari aman. Dan celakanya lagi banyak para ulama yang diam penjilat penguasa. Semestinya para ulama yang banyak bicara, bukan mahasiswa. Semestinya para ulama yang demo, bukan mahasiswa. Tapi hari ini banyak ulama gadang Sarawa yang banyak sini para ulama, masyaallah. Kata Buya Hamka, kalau kau tak merasa sedih agamamu dihinakan, tukar bajumu dengan kain kafan. Hai para ulama, bangkitlah. Hai para ulama, sadarlah. Ingatkan para penguasa zolim yang menindas rakyatnya, yang memperkaya diri dan keluarganya, yang memperkaya partai politiknya, yang memperkaya cukong-cukong kafir yang menjajah negeri kita ini. Yang ketiga, kata Rasulullah, di zaman itu masjid banyak, masjid megah, masjid mewah, tapi kosong dari hidayah. Seperti mana tadi disebutkan Buya Hamka. Hari Jumat masjid kita penuh. Di mana masjid hari Jumat penuh? Pertanyaannya, di waktu subuh berapa soft jamaah kita di masjid ini, Pak? 2 soft. Lebihnya kemana? Pertanyaannya, orang yang rumahnya bertetangga dengan masjid, yang bersebelahan dengan masjid, ya, yang halamannya bergandengan dengan masjid, yang punya kendaraan, yang punya motor, yang punya mobil. Ada nak waktu subuh parkir kendaraannya seperti hari Jumat seperti ini, masyaallah muslimin? Inilah gambaran manusia umat Islam hari ini. Masjid kita banyak tapi tak banyak diminati. Ya. Maka para jemaah sekalian, kata Buya Hamka tadi, kalau ingin melihat orang beriman, lihat di masjid. Dari bapak-bapak, kalau ingin cari menantu, cari di masjid, Pak. Cari yang rajin sholat subuh. Walau umurnya 60, 65, 70. Mana contoh menantu nih. Ya. Karena hari ini hanya orang-orang tua, para pensiun yang meramaikan masjid. Yang muda-muda kemana? Nah, ya mudah-mudahan sudah nih bapak nanti dilamar jadi menantu orang. Di mana-mana masjid hanya orang-orang tua yang meramaikan masjid. Mana para pemuda? Mana generasi muda? Ya, yang terakhir kata Rasulullah, di zaman itu ulama seburuk-buruk ulama di muka bumi ini. Dari mereka keluar fitnah dan kepada mereka lah kembalinya fitnah. Lihat hari ini, na'udzubillah min dzalik. Seorang syekh yang terkenal masuk keluar TV, ceramah kemana-mana, dai nasional. Nah, mungkin dia hafiz Al-Quran, wajah ganteng, istri cantik, anak cantik dan ganteng. Dengar beritanya, Pak? Ternyata syekh ini menyukai sesama. Ada dengar beritanya, Pak? Seorang syekh hafiz Al-Quran, seorang syekh laki-laki hafiz Al-Quran, menasuhnya yang penghafal Al-Quran. Coba bayangkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kita bising melihat mahasiswa demo, mahasiswa sebutnya para ulama. Hai para ulama, malulah para ulama kepada mahasiswa. Semestinya yang menyuarakan bagaimana tentang MBG, bukan mahasiswa yang harus ribut, ulama yang pertama di depan untuk mengingatkan penguasa-penguasa yang zalim. Nauzubillah min dzalik. Mas muslimin, untuk itu kami bersama Badan Wakaf Al-Quran ingin berupaya membumikan Al-Quran di Nusantara ini. Kita bukan yang sekedar memperbanyak Al-Quran, tetapi kita ingin mengambil iktibar, pelajaran daripada Al-Quran, agar Al-Quran bisa menghiasi negeri kita ini. Agar Al-Quran satu-satunya undang-undang yang ditetapkan oleh manusia. Ingat,
Al-Quran yang mengatur Allah. Yang membuat undang-undang ini Allah. Dan ingat, manusia adalah makhluk yang hina. Seperti mana kata khotib Jumat kita tadi itu. Manusia mulia apabila akalnya tunduk dengan imannya. Tetapi bila akalnya lebih dikedepankan, maka manusia lebih hina daripada binatang. Saya tanya satu pertanyaan para jemaah sekalian. Pernah dengar nak anjing jantan kawin sama jantan? Pernah dengar, Pak? Anjing jantan kawin sama jantan. Pernah dengar babi betina kawin sama betina? Tak dengar ya? Pernah dengar tak manusia laki-laki kawin sama laki-laki? Perempuan kawin sama perempuan? Maknanya apa? Manusia bila tidak ada iman lebih hina daripada anjing dan babi lagi. Begitu juga para pejabat yang tidak peduli memperhatikan kesejahteraan rakyatnya lebih hina daripada anjing dan babi. Karena para pejabat-pejabat mengabaikan, seakan-akan mereka tidak ada hari akhirat, seakan-akan tidak ada hari persidangan, seakan-akan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga mereka menginjak-injak Al-Quran yang mereka sumpahkan ketika mereka dijabat jadi pejabat. Hingga mereka menyengsarakan rakyatnya dan berbegah-begahan dengan keringat peluh, dengan menjajah, mempermindah para rakyat untuk membayar kepentingan kesenangan mereka. Hei para pejabat, yang sombong kau para pejabat. Rumah dinasmu, rakyat yang bayar. Mobil dinasmu, rakyat yang membayar. Perjalanan dinasmu, rakyat yang membayar. Pertanyaannya, sampai di mana kau perjuangkan hak rakyat ini, masyaallah muslimin? Kau akan dituntut di akhirat nanti. Anggota dewan, para menteri, pimpinan negeri. Kalian tak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, mari dukung program Badan Wakaf Al-Quran bersama saya, Zulherwin Zakir Tanjung. Mungkin para jamaah melihat ceramah saya di YouTube keras. Saya katakan terlambat ceramah keras ini, Pak. Semestinya dari dulu kita begini. Hingga akhirnya bagaimana? Karena terbiasa menangah kaji yang lunak-lunak, kareh bana, tersinggung orang beko. Akhirnya apa? Akhirnya kemaksiatan mendarah daging menjadi tradisi. Hingga susah kita merubah tradisi itu, masyaallah muslimin. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya mewakili Badan Wakaf Al-Quran. Kami memiliki program untuk menebarkan Al-Quran kepada 3 provinsi yang tertimpa musibah banjir bandang November yang lalu tahun 2025. Yang insya Allah kita akan hantarkan Al-Quran 40.000 untuk Aceh, 40.000 untuk Sumatera Barat, 40.000 untuk Sumatera Utara, dan negeri-negeri daerah-daerah lainnya di penjuru Nusantara. Maka dari itu kami mengajak di brosur-brosur tadi, para jemaah sekalian sudah diberikan oleh tim kami. Silakan dibaca brosur itu, disimpan brosur itu, dan ingat, harta yang Allah titipkan kepada para jemaah sekalian, ingat, itu adalah milik Allah yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Mari ambil peluang ini untuk mewakafkan satu Al-Quran senilai Rp150.000, yang dengan itu para jemaah sekalian, ketika para jemaah sekalian mewakafkan satu Al-Quran senilai Rp150.000, maka para jemaah sekalian sudah mendapatkan pahala orang yang mengerjakan dalam pencetakan Al-Quran. Yang kedua, ketika para jemaah sekalian mengambil wakaf satu Al-Quran misalkan, para jemaah sudah mendapatkan pahala orang yang menghantarkan Al-Quran sampai ke pelosok penjuru negeri Nusantara ini. Yang ketiga, ketika para jemaah sekalian mengambil wakaf Al-Quran, maka para jemaah sekalian sudah menjadi corong pelancar dakwah. Karena kita juga mengutus para dai, para ustadz untuk berceramah ke pelosok negeri, mengajarkan Al-Quran, mengupas Al-Quran seperti apa adanya. Tidak ada takut-takut menyampaikan kebenaran. Selagi dalam kebenaran, saya katakan, saya bukan sok bagak, saya bukan menantang-nantang, saya berani bicara karena saya berdasarkan Al-Quran. Para jamaah sekalian, ingat, negeri kita cepat atau lambat akan dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun." Surat Al-An'am ayat 44. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatanku, kata Allah, maka kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Jadi ketika para pejabat korupsi, para pejabat koruptor mendapatkan jabatannya, itu bukan karena Allah sayang, tetapi Allah tunda azabnya. Hingga ketika mereka berbangga dengan jabatan itu,
maka Allah cabut nikmat mereka secara tiba-tiba hingga mereka terdiam berputus asa. Ingat, Allah tidak lengah, Allah tidak lalai, Allah tidak tidur. Setiap kezaliman yang kita lakukan cepat atau lambat akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sekalian, mari bersama kita memperjuangkan Al-Qur'an di negeri kita Indonesia ini. Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, gemah ripah lorjinawi. Bayangkan, negeri kita, negeri yang kaya makmur. Kalau di Timur Tengah banyak negara kaya hanya mengandalkan minyak bumi. Di negeri kita minyak bumi ada, minyak sawit ada. Di bumi, di atas bumi minyak kita ada. Ya. Di Arab Saudi tidak ada tambang emas. Di Papua gunung emas sekarang menjadi jurang emas. Kenapa? Dikeruk dan kemana hasilnya? Dibawa ke luar negeri. Mohon maaf, kait-kaitnya baru untuk kita kerak-keraknya masyaallah muslimin. Ya, ini dengan jadi mohon maaf, orang soleh tak cukup hanya sedang memperpanjang jenggotnya, memperdalam labuh jubahnya, bolak-balik pergi haji, pergi umrah, tapi tak peduli dengan kondisi dunia kita hari ini. Hanya berzikir, hanya beribadah, sementara kemaksiatan merajalela. Ingat, orang-orang soleh akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan tak peduli untuk merubah keburukan menjadi kebaikan. Mari bersama para jemaah sekalian kita ambil peluang menjadi ahlul Al-Qur'an. Kita sampaikan Al-Qur'an apa adanya. Kita sampaikan Al-Quran kata orang Minang, buka kulit tanpa isi. Ya, kita buka kaji ini. Ya, insya Allah saya akan berada di Kota Pekanbaru sampai tanggal 9. Dan sebenarnya sebelum ini saya sering mengadakan safari dakwah di Pekanbaru. Ya, diantaranya tim saya ini, tim media yang senantiasa hadir kemana ceramah saya. Ya, insya Allah akan datang. Saya akan kembali mengadakan safari dakwah di Pekanbaru. Saya akan tawarkan kepada masjid-masjid yang berani mengundang saya. Hanya yang punya mental tinggi saja yang tak berani mendosa undang saya. InsyaAllah. Ya, para jemaah sekalian, semoga pejuang-pejuang masjid menjadi pejuang agama Allah di dunia dan di akhirat. Mari kita sama peduli. Nasib negeri kita ini adalah pilihan kita. Kita ingin negeri kita ini hancur atau ingin negeri kita selamat. Saya berceramah begini bukan karena saya radikal, bukan karena saya benci, tapi karena saya cinta negeri saya ini. Karena saya cintalah negeri saya ini, saya sampaikan peringatan kepada para pejabat-pejabat zalim. Hai para pejabat, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Jika tidak, semoga Allah mengazab kalian di dunia dan di akhirat. Fa'tabiru albab la'allakum turhamun. Para jemaah sekalian, yang kami sampaikan di pintu keluar ada tim kami. Silakan sisihkan harta terbaik untuk mendukung perjuangan dakwah ini. Semoga kiranya Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Semoga kiranya Allah selamatkan negeri kita dengan Al-Quran. Semoga kiranya Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Bukan hanya sekedar hiasan di bibir kita semata. Masyaallah muslimin rahmatillah, terima kasih sudah perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kiranya Allah merahmati kita semuanya. Dan semoga Allah memberkahi para jemaah sekalian. Memberkahi umur para jemaah sekalian. Memberkahi harta para jemaah sekalian. Memberkahi keluarga yang mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga kita dihimpunkan oleh Allah di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.